Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, baik lagi bersama saya di channel Multimed. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang fungsi logaritma. Oke, apa saja yang kita bahas? Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan. Fungsi logaritma. Seperti biasa pada umum sebuah fungsi itu biasanya dilambangkan dengan Y ya. Begitupun dengan fungsi logaritma. Jadi bentuk fungsi logaritma itu adalah Y sama dengan A log X. Jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat Y. Ini sudah ketentuan baku dari logaritma ya. Jadi bentuk logaritma seperti ini tuh sebenarnya bentuk pangkatnya adalah seperti ini, X sama dengan A pangkat Y, seperti itu ya. Materi itu sudah saya bahas pada definisi atau konsep logaritma. Oke. Jadi fungsi logaritma itu umum ya, semua fungsi biasanya dilambangkan dengan Y. Nah, bentuk logaritma ya seperti ini, logaritma A log X, seperti itu ya. Nah, syaratnya X lebih besar sama dengan 0, A lebih besar sama dengan 0, dan A tidak boleh sama dengan 1. Ini sudah jelas ya. Jadi yang X-nya di sini tidak boleh sama dengan 0, yang A-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Dua-duanya harus positif. Bagaimana kalau negatif? Ya tidak bisa menjadi sebuah fungsi gitu. Di sini ada tambahan lagi, A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau A-nya 1, maka X-nya pun harus 1. Karena 1 dipangkatin berapapun itu akan tetap 1, dan itu tidak akan menjadi sebuah fungsi nantinya, tidak akan menjadi sebuah grafik. Dia hanya akan berupa sebuah titik gitu ya. Oke. Nah, fungsi logaritma dengan bilangan pokok juga bisa ditulis atau bisa dinyatakan sebagai fx sama dengan a log x. Nah, ini juga umum pada sebuah fungsi, bisa dinyatakan dengan y, bisa dinyatakan dengan fx-nya. Itu biasa ya pada sebuah fungsi memang seperti itu. Oke. Kita langsung ke contoh. Contoh misalkan lukislah grafik fungsi dari fx sama dengan 2 log x. Lukislah grafik dari fungsi fx sama dengan setengah log x. Nah, di sini contohnya kenapa hanya 2? Karena bentuk fungsi logaritma itu hanya mungkin didapat yang berbeda ketika ininya ya. Ininya nih, sama ininya nih. Jadi ininya ada yang lebih dari 1. Ini untuk tadi ya, A-nya lebih dari 1. Yang ini untuk A-nya kurang dari 1. Yang pasti dua-duanya masih positif. Kurang dari 1 ini nggak sampai ini ya. Ini tuh bentuknya bukan gini ya, gini ya. Nah, nggak sampai negatif gitu ya yang ini. Nah, 2 ini akan berdampak beda pada grafiknya. Kenapa contohnya hanya 2? Karena hanya di sini saja dilihatnya ya. Oke, kita langsung saja untuk yang pertama ini, yang 2 log x, grafiknya seperti apa sih? Oke, kita akan gambar dulu grafiknya dari 2 log x. Kita buat dulu seperti biasa, yang namanya grafik itu kita bikin dulu titik-titiknya. Kan adalah titik X, lalu yang ininya, karena tadi bilangan basisnya adalah 2, berarti kita mulai dari yang lebih kecil dari dari 1 itu ada, misalkan saya dimulainya dari 1/8 di sini. Teman-teman boleh dari 1/16, boleh 1/32, boleh 1/64, terserah. Tapi saya dimulai dari 1/8, lalu selanjutnya adalah 1/4, 1/2, terus 2, 4, 8. Ini saya besarkan dulu grafiknya, nanti belakangan. Ini fx nya sini kita tulis log 2, ini B1 nah, oke.
Seperti biasa kita tulis dulu ininya teman-teman ya. Kita tulis dulu apa namanya? Kita tulis dulu X-nya. Nah, X-nya ini terserah ya. Teman-teman mau dari seperberapa, yang pasti tidak boleh negatif. Karena tadi X-nya itu harus lebih besar dari 0. X-nya tidak boleh negatif. Saya tadi mulai dari 1/8, terus yang ini 1/4, ini setengah, ini 1, 2, 4, 8. Yang pasti lihat dulu bilang basisnya berapa, 2, 3, apa 5 gitu. Kalau bilangan dari misalkan bilang basisnya 3, maka ini jangan 1/8, ininya adalah 1/9, lalu ini 1/3, 1/27 dan seterusnya. Intinya kelipatan dari 3 lah. Kalau ini kan kelipatan dari 2 gitu ya. Nah, bisa dilihat hasilnya -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Oke, kita gambar yang ini ya. Bagaimana sih gambarnya yang ini? Dari titik-titik yang sudah kita dapatkan ini gambarnya seperti apa? Nah, geser dulu ini. Nah, dari titik-titik yang kita buat tadi ini, yang X-nya 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, 4, 8, ketika diplot dalam koordinat kartesius maka bentuk seperti ini. Ini ya, yang ini mulai dari paling bawah nih. Ini 1/8 pasangan dengan -3, terus -2, -1, terus 1 atau 0, 1, 2, 3 sini ya. Seperti ini. Nah, terlihat bahwa di sini ternyata fungsinya itu seperti ini bentuknya ya. Mulai dari bawah atau dilihat dari sini aja -3, -2, -1, 0, 1, 2, artinya fungsinya naik. Karena dilihat dari mulai -1/8 itu hasilnya negatif, lalu kesini positif makin besar. Seperti itu ya. Nah, dari grafik ini bisa kita simpulkan jika A-nya lebih besar dari 1, karena tadi bentuknya adalah A 2 log X, jadi A-nya lebih besar dari 1. Ini domainnya adalah 0, hingga. Domain itu mana? Domain itu ini ya, pas bagian sumbu X ini. Ini sebutnya domain ini ya. Bagian sumbu X itu 0, hingga, karena dimulainya dari, sebenarnya ini nggak pas 0 banget ya. Jadi, dia mendekati 0 terus ya, tapi kita sebutlah dari, karena bilangannya makin lama makin mengecil dan kecil sekali ya, kita sebutlah dari 0 sampai tahingga. Tahingganya mana? Tahingganya terus sampai sini. Ini grafik ini tuh panjang, gambarnya tuh panjang. Kalau kita kecilin lagi ini tuh panjang banget ya, panjang sini jauh banget, maka sampai tahingga. Domainnya itu berarti dari 0, ini sumbu X nya itu kan sampai sini doang ya, nggak melewati ke sini, nggak melewati ke X nya negatif, tidak, tapi hanya sampai sini dan mendekati 0, lalu terus panjang ke sana sampai tahingga. Range-nya, kadang range itu adalah lihat dari sumbu Y, range-nya itu ini nih. Nah, range-nya min tahingga sampai tahingga. Lihat range-nya itu min tahingga, kita nggak tahu ini ya, awalnya di mana, yang pasti ya min tahingga gitu ya, mendekati 0, min tahingga sampai tahingga. Nah, tahingganya itu ya ini tuh terus ke atas, makin lama makin jauh gitu, kita nggak tahu ujungnya di mana, pokoknya tahingga aja. Itu range-nya ya. Terus melalui titik 1,0, nah ini adalah titik potong terhadap sumbu X nya di ini nih ya. Mulai titik 1,0 ya, lihat sumbu X nya ini ya. Nah, ini titik memotongnya ya, 1,0. Terus
fungsi naik, jelas ini fungsinya naik, sini terlihat fungsinya naik. Sumbu Y sebagai asimptot tegak. Nah, ini sumbu Y sebagai asimptot tegak, ya. Jadi yang namanya sumbu asimptot itu sumbu yang didekati oleh grafik fungsi ini. Dia tidak akan memotong, tapi dia akan mendekati sebuah sumbunya itu, ya. Selanjutnya mempunyai inverse. Nah, inverse ini nanti kalian mempelajari lagi. Inverse ini pada materi fungsi khusus gitu, fungsi saja gitu. Tapi nanti mencari inverse-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ketika A-nya lebih besar dari 1, ya. Ketika A-nya lebih besar dari 1 dan untuk bentuk A log X-nya dengan A-nya 2 log X, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua. Tadi kalau yang kedua itu setengah, maka kita buat dulu ininya, misalkan X-nya itu kita samakan karena bilangan dasarnya itu sama-sama 2 ya, walaupun setengah tetap sama-sama bawahnya 2 gitu ya. Kita buat dari 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, 4, 8. Fx-nya kita buat tadi itu log setengah, koma, nah ini B1. Oke, hasilnya sama dengan 3. Oke, tarik dulu di sini. Tarik. Kita buat list point. Oke. Lalu kita hubungkan log setengah koma X. Oke. Nah, seperti inilah bentuk dari kalau tadi ya, teman. Ini tuh tadi bentuk fungsinya adalah setengah log X. Maka bentuknya seperti ini. Setengah log X ini adalah list titik-titiknya yang ini ya. Kalau 1/8 jadi 3, 1/4 jadi 2 di sini, setengah jadi 1 dan selanjutnya pas 1 jadi 0 Y-nya gitu dan seterusnya ke bawah. Jika dilihat dari gambar yang terbentuknya, maka bisa kita simpulkan untuk A kurang dari 1. Nah, ini sebenarnya bukan kurang dari 1 banget ya. Kalau kurang dari 1 nanti teman-teman mikirnya ya sampai negatif. Ini A-nya itu tadi ya. Jadi yang ini tuh maksudnya adalah ini ya. Nah, tetap lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1 seperti itu ya. Maka kesimpulannya adalah domainnya 0 sama seperti yang tadi, domain tetap 0 ya. Karena tidak melewati ini ya, domainnya 0 sampai tak hingga. Ini domain untuk yang ini ya, domainnya 0 sampai tak hingga ya. Terus range-nya dimulai dari positif tak hingga sampai ke min. Di awal ini dengan positif tak hingga, sini positif ya, ke atas terus gitu ya, sampai dia ke bawah terus min tak hingga ya. Itu domain range itu adalah pada bagian sumbu Y. Ingat-ingat kalau domain pada bagian sumbu X gitu ya. Nah ini nih, ini kan sebenarnya 3, 2, 1. Ini 3 nih boleh dimulai dari entah berapa gitu ya. Ini bisa, karena ini mah hanya sampel saja, sampel ya. Melalui titik 1,0. Nah ini 1,0 sama seperti yang tadi 1,0. Fungsi turun. Nah turun terlihat di sini fungsinya itu adalah turun. Ini
karena dimulai dari atas ini ya, terus ke bawah gitu. Dia turun fungsinya ya. Terus sumbu Y sebagai asimptot tegak sama seperti yang tadi, mempunyai inverse, ini juga sama seperti yang tadi ya. Nah, ini adalah fungsi logaritma dengan ciri-cirinya ya, domain, range, mulai titik, fungsinya turun, fungsinya naik, sumbu Y sebagai asimptot dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan fungsi logaritma. Seperti apa aja? Nah, ini yang pertama. Gambar berikut merupakan grafik persamaan Y 2 log X. Koordinat titik di bawah ini benar kecuali, nah ini kita cek ini aja ya, cek poin 11 A B C D, kita cek masukkan ke sini nih. Yang mana kira-kira yang tidak pas gitu ya. Kita lihat. Untuk titiknya kita coba dari P dulu ya, untuk yang A dulu. A titiknya adalah titik P itu 8,3. Artinya berarti kita masukin ya, 2 log 8 sama dengan 3. Betul nggak? Ini betul ya. Kenapa betul? Karena ya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, ini betul. Berarti jawabannya yang ini adalah betul. Sekarang kita coba titik yang Q. Untuk titik yang Q itu sama dengan 4,2. Artinya berarti 2 log 4 sama dengan 2. Nah, ini juga betul ya. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini juga betul ya. Jadi yang ini betul. Kita coba yang R. Yang R itu titiknya adalah 3,4. Nah, kita coba berarti 2 log 3 katanya sama dengan 4. Nah, yang ini salah karena 2 pangkat 4 itu bukan 3 ya. Berapa 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, ini yang betul. Nah, kalau titiknya ini adalah 16,4, nah ini jadi betul. Tapi karena ini 3,4, nah makanya yang ini salah. Berarti yang R ini adalah salah. Jawabannya adalah yang C. Ini salah. Oke. Gitu ya. Jadi kita uji titik saja, uji titik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Fungsi yang sesuai dengan grafik tersebut adalah, nah kita lihat, ini ada titik 1, titik 2. Nah, ini titiknya ada 1,0 dan 2,1. Oke. Kita buat saja begini, misalkan ada A log X aja dulu. Nah, maka yang ini adalah X, ini adalah X, ini Y. Berarti A log X sama dengan Y, atau berarti dia sama dengan log X. Kita masukkan saja nilai X-nya dan nilai Y-nya ya. Berarti misalkan A log 1 dulu sama dengan 0. Nah, ini untuk A-nya berapapun semuanya ini benar ya. Ini benar. Untuk berapapun nilai A-nya ya. A pangkat 0 itu jadi 1, ini benar. Sekarang kita belum mendapatkan nilai A nih. Kita belum pasti ya, karena di sini untuk nilai berapapun masih bisa gitu ya. Sekarang kita gunakan untuk yang ini, A log 2 sama dengan 1. Nah, kalau di sini itu tidak bisa lagi. A pangkat 1 sama dengan 2. Ini A-nya sudah tidak mungkin lagi bilangan lain selain 2. Karena tidak ada bilangan lain yang dipangkatin 1 hasilnya 2. Kecuali ya 2. Maka di sini A itu pasti sama dengan 2. Karena apa? Karena 2 pangkat 1 ya sama dengan 2 gitu ya. Nah, maka kita simpulkanlah bahwa fungsi ini itu sama dengan 2 log X, karena kita sudah mendapatkan nilai A-nya itu sama dengan 2. Kalau hanya satu titik, ini A-nya masih mungkin berapapun, tapi kalau udah di ini nih, titik ini, itu tidak mungkin A-nya selain 2 ya. Seperti itu. Itu adalah
soal yang kedua kita uji titik. Berarti jawabannya adalah 2 log X sama dengan ini nih, 2 log X. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Titik potong grafik fungsi logaritma. Nah, titik potong terhadap sumbu X itu, jadi tipot, saya singkat aja ya, titik potong terhadap sumbu X itu terjadi jika Y sama dengan 0. Nah, jika Y sama dengan 0, berarti kita buat misalkan bentuknya adalah bentuk fungsinya adalah misalkan ini, A log X itu sama dengan 0. Bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah pasti yang X-nya ini, untuk X-nya ini sudah pasti jadi 1 karena A tadi ya, seperti contohnya A pangkat berapapun itu hasilnya, A pangkat 0 pasti hasilnya adalah 1. Nah, berarti kita tahu bahwa ini itu harus jadi 1. X min 4 itu harus jadi 1. Karena seperti ini ya. Berarti Y sama dengan X log X min 4. Jika ingin memotong pada sumbu X, maka Y-nya harus 0 sama dengan X log X min 4. Maka ini artinya X pangkat 0 sama dengan X min 4. Nah, berarti yang ini itu sama dengan 1. Berarti kita tulis selanjutnya adalah sini aja ya. Berarti X min 4 sama dengan 1, maka X sama dengan 5. Jawabannya adalah X sama dengan 5, maka titiknya adalah ini. Y nya 0, X nya 5, jawabannya adalah ini, C. Nih ya, itu jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Titik berikut yang tidak dilalui grafik tersebut adalah, nah ini sama kayak tadi ya, uji titik, semuanya uji titik. Tapi di sini A-nya belum ada, ininya juga belum ada, ini belum ada. Kalau X sih kita masukin. Yang belum ada itu adalah B-nya sama A-nya. Oke. Sini ada titik ini ya. Ini 2,0, ini 5,2. Berarti kita buat dulu. Titiknya ada 2,0 dan 5,2. Nah, sekarang coba kita masukin ya. Ingat ini X, ini Y, ini X, ini Y. Berarti kalau Y sama dengan A log X plus B, kita buat berarti untuk yang ini, misalkan untuk yang ini nih, berarti 0 sama dengan A log 2, sebentar, plus B. Nah, seperti halnya tadi, ini kan titik potong, dan ini udah pasti harus jadi 1. Ketika ini 0, ketika ini 0, maka ini harus 1 ya. Berarti kita dapetin nilai B-nya. Berarti 2 tambah B itu harus sama dengan 1, maka B sama dengan min 1. Kita dapat B-nya sama dengan min 1. Berapapun nilai A-nya ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita masukkan Y-nya 2, X-nya 5. Berarti di sininya 2 sama dengan A log X-nya 5 dan B-nya min 1, Maka ini bisa kita lihat berarti A log 4. Kita udah bisa dapetin nilai A-nya nih. Berarti nilai A-nya berapa? Nilai A-nya itu sama dengan A pangkat 2 sama dengan 4 ya. Kalau udah A pangkat 2 sama dengan 4, A-nya tidak mungkin bilangan lain selain 2, maka A sama dengan 2. Nah, kita dapetin A sama dengan 2 ya.
Kalaupun sebenarnya kalau bentuknya seperti ini harusnya plus minus 2 ya, tapi dalam logaritma kan negatif tidak dapat ya. Ini sudah pasti karena ini fungsi ya, karena ini fungsi, jadi kita ambil yang A-nya yang positifnya saja. Oke. Berarti kita dapat nih bentuknya. Berarti Y sama dengan 2 log X min 1 kayak gini. Sekarang kita uji deh titik-titiknya. Kita uji semua titik-titiknya. Ini saya hapus dulu. Tadi kita dapatin Y sama dengan 2 log X min 1. Kita uji titiknya. Berarti kita uji titik 31. Berarti 2 log 3 min 1. Apakah hasilnya 1? Betul ya. Karena ini jadi 2 log 2 sama dengan 1. Ini betul. Oke, yang ini betul. Sekarang kita uji titik yang B. Titik yang B itu berarti 2 log 9 min 1. Apakah sama dengan 3? Berarti 2 log 8 sama dengan 3. Nah, ini juga betul ya. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini betul. Nah, kita uji lagi titik yang ketiga, 17. Berarti 2 log 17 min 1 sama dengan 4. Berarti 2 log 16 sama dengan 4. Ini juga betul ya. Sama seperti tadi ya. Karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, ini betul. Jadi jawaban yang ini betul. Sekarang kita cari tuh yang D. Berarti 2 log 31 min 1 itu katanya sama dengan 5. Apakah benar? Berarti 2 log 30 sama dengan 5. Nah, ini salah ya. Ini salah. Yang D ini salah. Kenapa salah? Karena 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, bukan 30 ya. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, bukan 30. Nah, maka ini yang jawaban yang D ini salah. Di sini yang kecuali ya. Titik berikut yang tidak dilalui grafik tersebut adalah ini yang D ini. Ini yang salah. Oke. Tuh, jadi semuanya kita uji. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Persamaan grafik pada gambar tersebut adalah, nah sekarang kita buat list titik-titiknya dulu ya teman-teman ya. Ada di sini titiknya. Titiknya itu ada 1, min 2. Ada 2, min 1. Ada 4, ya. Titiknya ada 1, min 2, ada 2, min 1, ada 4, Nah, sekarang kita buat dulu deh bentuknya. Misalkan tadi ya, bentuk umum dari fungsi adalah A log X. Kita buat dulu seperti ini aja ya. A log X saja dulu seperti ini. Nanti kita uji titik-titik ini bentuk yang pantas itu seperti apa. Tapi bentuk umumnya kan kayak gini tadi ya. Walaupun sebenarnya masih bisa diubah-ubah ya. Ini hanya bentuk umumnya saja. Oke, kita uji. Ini X, ini Y. Berarti kita nulis misalkan nih, min 2 itu sama dengan A log 1. Min 2 itu sama dengan A log 1. Di sini terlihat A log 1 sama dengan min 2. Ini berasa janggal. Ini agak janggalnya di sini ya. Di sini berarti A pangkat min 2 itu sama dengan 1. Nah, di sini salah, ini janggal ini. Ya. Karena kalau 1 itu dihasilkan ketika A pangkat 0. Ini 1, yang ini benar, yang ini salah. Ya. Nah, maka kejanggalan ini berarti pasti ada
hal yang berbeda dari sini. A log 1 sama dengan min 2. Harusnya kan 0. Oh, berarti di sini akan ada sepertinya seperti ini. Berarti A log X ini min 2. Baru kita bisa ubah menjadi min 2. Ya. A log 1 lah. Kita buat 1 aja deh. A log 1 min 2 baru kita bisa menghasilkan angka min 2 ini. Ini logis. Kenapa? Karena A log 1 sama dengan 0 min 2. Nah, 0 min 2 ya min 2. Seperti itu ya. Berarti kita udah dapat bentuk nih. Dapat bentuknya adalah ini akan nantinya berubah jadi X, maka bentuknya kita sudah dapat. Berarti A log X min 2. Nah, min 2 ini jauh ya. A log X min 2. Sekarang kita nyari nilai A-nya. Bentuknya kita udah dapat, untuk fungsinya seperti ini, tapi kita belum dapetin nilai A-nya. Kita uji dengan titik yang lain, misalkan ini 2, 1. Berarti A log 2 min 2 itu hasilnya sama dengan min 1. A log 2 ini kalau min 1 berarti A log 2 ini harus jadi 1 ya. A log 2 nya harus jadi 1. Kenapa? Karena 1 min 2 sama dengan min 1. Maka yang ini yang ini nih itu harus jadi 1. Nah, kalau jadi 1, maka yang ini dengan yang ini harus sama. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa di sini itu sama dengan 2 log 2. Kenapa? Karena harus jadi 1 biar hasilnya itu benar, min 1 gitu. Harus jadi 1 biar hasilnya benar, min 1. Oke. Kita udah dapat tuh. Berarti nilai A-nya disimpulkan dari yang ini nih, ya. Berarti nilai A-nya sama dengan 2. Nah, nilai A-nya sama dengan 2. Nah, dari sini kita udah dapatin bentuknya. Ini ya. Bentuk fungsinya seperti ini. A atau seperti ini nih. Bentuk fungsinya A log X sama dengan min 2. Dan kita udah dapatin nilai A-nya sama dengan 2, maka bentuknya adalah yang sesuai yang di sini adalah yang ini nih, yang D. Ini yang D. Ini nih. Ya. 2 log X min 2. Kenapa bukan yang E? Ini juga 2 log X min 2. Apa bedanya? Bedanya kalau yang D ini 2 log X min 2 ini tidak terkait dengan logaritma ini ya. Dengan log ini. Ya. Ini nih 2 yang ini nih itu tidak terkait dengan ini. Maksudnya tidak masuk ke dalam fungsi ini. Tapi untuk yang E itu terkait ya. Jadi 2-nya itu 2 log X min 2-nya itu ini apa namanya ya? Satu kesatuan ya. Satu kesatuan bukan terpisah gitu. Jadi kayak gini. Ini tuh kayak ada 2 suku. 2 log X min 2 tuh kayak ada 2 suku. Ini suku pertama, ini suku kedua. Tapi kalau ini tuh 2 log X min 2 ini satu suku. Ya 2 log X min 2 ini. Gitu ya. Jadi kita jawabannya dapatnya yang ini ya. Bukan yang ini bukan yang bawah. Oke. Nah, cukup sekian saja contoh dari pembahasan materi kita tentang fungsi logaritma pada kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.